Simbol tali gantung untuk Jokowi. M. Rizal Fadila. Apapun narasinya, apakah lengserkan Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, atau lainnya, simbol yang paling pas adalah tali gantung. Hal ini menunjuk pada hukuman berat atas kejahatan akibat mengkhianati rakyat. Ada yang menyebut gantung di Monas untuk memaknai monumen akal sehat. Dulu ada juga tokoh yang menantang untuk digantung di Monas jika korupsi. Tidak lama kemudian, tokoh ini benar-benar divonis melakukan korupsi. Meski kini hukuman mati dijalankan dengan tembak sampai mati, namun karena dilaksanakan di tempat yang dirahasiakan, maka rasanya tidak berefek jera. Berbeda dengan hukum gantung yang dapat dilihat banyak orang karena dilaksanakan di ruang terbuka, membuat siapapun takut untuk melakukan hal serupa. Pasal 11 KUHP menyatakan pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terpidana dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Itu adalah aspek juridis untuk sanksi pelanggaran hukum berat. Apakah korupsi, pembunuhan politik atau pengkhianatan negara? Hukum harus menakutkan di samping mendidik atau berefek jera. Perpres 2 tahun 1964 ataupun Undang-Undang Nomor 2 tahun 1964 tidak eksplisit menghapus pasal 11 KUHP. Aturan pidana harus tegas dan jelas, bukan semata interpretasi. Adapun dampak psikologis atau sosiologis simbolik itu menyangkut dosa politik Jokowi yang telah menumpuk. Lengser sebelum atau sesudah 20 Oktober 2024 menuntut pertanggungjawaban. Rakyat tidak rela Jokowi turun dengan nyaman, bahkan tidur nyenyak di rumah 100 miliar hadiah negara. Sanksi sosial harus dijatuhkan dengan menjadikan lahan 1,2 hektar di Colomadu sebagai square atau garden demonstrasi rakyat. Dari aspek politis, tali gantung adalah political pressure bagi Jokowi untuk mundur secepatnya dalam rangka menghormati aspirasi atau sekurangnya mengingatkan para pemangku kebijakan agar bersikap membiarkan proses budaya dan hukum berjalan dalam menghakimi Jokowi, termasuk pemerintahan Prabowo pasca pelantikan tidak boleh melindungi. Di akhir masa jabatan yang tinggal beberapa hari lagi, gerakan menggugat Jokowi semakin menguat, mempermasalahkan berbagai kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat. Semestinya kekayaan Jokowi dan keluarga segera diperiksa atau diaudit untuk klarifikasi nilai mencurigakan yang didapat selama menjabat sebagai presiden. Kasus laporan keuangan aneh Nadiem Makarim menjadi pelajaran. Paket pertanggungjawaban Jokowi dimulai dari audit untuk kondisi keuangan, tangkap untuk kriminal nepotisme, adili untuk banyak kasus-kasus pidana baik umum maupun pidana politik, termasuk sorotan atas pengkhianatan negara. Rakyat mulai bergerak menuntut pertanggungjawaban Jokowi. Tali gantung adalah simbol dari tuntutan agar Jokowi segera diadili. Bandit, maklar, pemeras, pencoreng, dan penipu. Negeri penyogok dan koruptor. Negeri yang banyak omong, penuh fitnah kotor. Begitu banyak pembohong tanpa malu-malu mengaku berdemokrasi. Padahal di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi, tukang dusta, ceku intrik, dan ingkar janji. Kini mobil tanah deposito dinasti relasi dan kepangkatan, politik, ideologi, dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Kini negeri kita penuh dengan wong edan, gendeng, dan siring. Negeri padat, jelma, gelo, galelo, kurang ilo. Manusia gila kronis, motologis, secara klinis, nyaris sempurna, info usta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa di depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman? Atau sandiwara, tipu-tipuan terus diulang dimainkan? Divonis juga tapi diringan-ringankan, bahkan berpuluh-puluh dibebaskan. Lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan lalu keluar negeri dibiarkan. Dan semuanya itu tergantung pada besar kecilnya uang sogokan.
Di Republik Cina, koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian berhanyutlah nilai-nilai luar biasa tingginya. Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan. Tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping. Akhlak bangsa remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur, berjajar dusta-dusta, itulah kini Indonesia. Sogok menyogok menjadi satu, itulah tanah air kita Indonesia. Kami muak dan bosan, Kami sudah lama kehilangan kepercayaan. Kembalikan Indonesia padaku. Taufik Ismail. Hari depan Indonesia adalah 200 juta mulut yang menganga. Hari depan Indonesia adalah bola-bola lampu 15 watt. Sebagian berwarna putih dan sebagian hitam yang menyala bergantian. Hari depan Indonesia adalah pertandingan pingpong siang malam dengan bola yang bentuknya seperti telur angsa. Hari depan Indonesia adalah Pulau Jawa yang tenggelam karena 100 juta penduduknya. Hari depan Indonesia adalah angsa-angsa yang berenang-renang sambil bermain pingpong di atas Pulau Jawa yang tenggelam dan membawa 100 juta bola lampu 15 watt ke dasar lautan. Kembalikan Indonesia padaku.